Melanjutkan episode sebelumnya, Hong Hae-in sering mengalami sakit kepala. Terkadang, dia sering lupa apa yang sedang dilakukan. Kemudian, Hae-in berkonsultasi kepada dokter. Rupanya, dia mengidap penyakit tumor otak yang langka. Hae-in merupakan orang pertama yang mengidap penyakit tersebut di Korea. Sementara itu, Hyun-woo sudah menandatangani surat kesepakatan perceraiannya dengan Hae-in. Namun, saat ingin menyampaikan surat tersebut, Hae-in justru memberitahu Hyun-woo bahwa saat ini dia sedang sekarat. Dokter telah mendiagnosa dirinya mengidap penyakit tumor otak yang langka dan umurnya hanya bisa bertahan selama 3 bulan. Mendengar hal itu, Hyun-woo sangat terkejut. Hyun-woo segera menyembunyikan surat perceraian yang dibawanya. Kemudian, dia berpura-pura peduli terhadap kondisi Hae-in dan berjanji akan menjaga Hae-in di 3 bulan terakhirnya. Bahkan, agar membuat Hae-in lebih mempercayainya, Hyun-woo mengatakan bahwa dia sangat mencintai Hae-in. 사랑해, 홍혜인. 사랑한다. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe channel ini. Hyun-woo merasa senang setelah mengetahui hidup Hae-in tak akan lama lagi. Sebab, dia akan berpisah dengan Hae-in tanpa harus bercerai. Namun, Hyun-woo harus tetap berpura-pura sedih agar Hae-in tidak mencurigainya. Kemudian, Hyun-woo mendatangi kamar Hae-in untuk mengajaknya kontrol ke rumah sakit. Melihat Hae-in masih tertidur, Hyun-woo merasa bingung, sebab selama ini Hae-in tidak pernah kesiangan. Bahkan, Hae-in juga tetap tidur meski sudah dibangunkan oleh Hyun-woo. Hyun-woo mengira Hae-in sudah tidak bernapas. Tak diduga, Hae-in terbangun dari tidurnya. Karena panik, Hyun-woo langsung mencium Hae-in. Hae-in merasa bingung dengan perubahan sikap Hyun-woo yang tak seperti biasanya. Kemudian, Hyun-woo meminta Hae-in untuk bersiap pergi ke rumah sakit. Hae-in memperingatkan Hyun-woo agar tidak memberitahu siapapun tentang penyakitnya, termasuk kepada keluarga Hae-in. Sebab, keluarganya hanya akan saling berebut aset miliknya. Saat bertemu dokter, Hyun-woo memastikan apakah umur Hae-in benar-benar hanya tersisa 3 bulan. Namun, dokter belum bisa memastikan dan akan berusaha mencari pengobatan medis untuk Hae-in. Di sisi lain, Ketua Hongmande menerima laporan dari Hyun-woo bahwa Hong Soo-chol melakukan kesalahan hingga membuat perusahaan rugi 8 miliar won. Ketua Hongmande sangat marah, hingga membuat Soo-chol terjatuh karena mengalami serangan panik. Kim Son-hwa menuju rumah sakit untuk menemui Soo-chol. Namun, dia justru tak sengaja bertemu dengan Hae-in. Son-hwa menuduh Hae-in bekerja sama dengan Hyun-woo untuk menjatuhkan Soo-chol. Dengan tegas Hae-in membantahnya, sebab saat ini dia sedang fokus mengatasi masalah yang lebih serius. Namun, ibunya tidak mau tahu masalah apa yang sedang dialami Hae-in. Sementara itu, Hyun-woo memberitahu Yang-gi bahwa Hae-in mengalami sakit parah dan hidupnya hanya bertahan selama 3 bulan. Hyun-woo berencana akan berpura-pura baik kepada Hae-in di sisa hidupnya agar dia bisa keluar dari keluarga Hae-in dengan selamat. Namun, Yang-gi meminta Hyun-woo untuk memikat hati Hae-in, agar namanya tercantum dalam surat wasiat. Tak diduga, Hyun-woo mengikuti saran yang diberikan oleh Yang-gi untuk memikat hati Hae-in agar dia mendapat warisan. Hyun-woo mulai memberi Hae-in bunga pada hari jadi pernikahan mereka, bahkan, menemani Hae-in makan siang. Hyun-woo terus memberikan perhatian lebih kepada Hae-in. Saat makan malam, ibunya menggugat Hae-in karena telah membangun pasaraya di tanah miliknya. Hae-in sangat marah karena ibunya dengan sengaja melakukan hal itu, untuk membalas kejadian yang dialami Soo-chol. Hyun-woo berusaha menenangkan Hae-in, dan mengajaknya untuk beristirahat. Perubahan sikap Hyun-woo membuatnya tak tahan, Hae-in meminta Hyun-woo untuk tidak bersikap dramatis. Bong Joon menasihati istrinya agar tidak terlalu kejam terhadap Hae-in.
Rupanya, Sonhwa masih menyimpan luka atas kematian putranya bernama Sohwan yang disebabkan oleh Hein. Karena hal itu, ibunya belum bisa memaafkan Hein. Di sisi lain, Hyunwoo mencari artikel tentang penderita tumor otak, untuk memastikan usia Hein berakhir 3 bulan lagi sesuai prediksi dokter. Namun, Hyunwoo justru menemukan artikel tentang seorang wanita mengidap tumor otak, yang bisa bertahan hidup selama 30 tahun. Membaca artikel tersebut, Hyunwoo merasa cemas jika Hein akan bertahan hidup lebih lama. Hein mendatangi kamar Hyunwoo, dia melihat Hyunwoo tertidur di meja kerjanya. Hein membaca artikel yang telah dibaca Hyunwoo. Hyunwoo terbangun dan merasa khawatir Hein akan kembali mencurigainya. Namun sebaliknya, Hein justru tersentuh dengan sikap Hyunwoo, yang mencari informasi mengenai penderita tumor otak. Hein meminta maaf karena sempat mencurigainya, dia berjanji akan hidup lebih lama demi Hyunwoo. Keesokan harinya, Hein mendatangi acara pameran Hersina. Hein sangat ambisius untuk bergabung dengan grup bisnis 1 triliun. Di sana, dia bertemu dengan Yoon Eun-sung yang merupakan teman kuliah sekaligus mantan kekasihnya. Yoon Eun-sung merupakan orang kepercayaan Mr. Herman yang merupakan pemilik Hersina. Hein berusaha memperbaiki hubungannya dengan Eun-sung agar perusahaannya bisa bekerja sama dengan Hersina. Selain itu, Hyunwoo juga bertemu dengan Eun-sung. Eun-sung memberitahu Hyunwoo bahwa Hein adalah mantan kekasihnya. Bahkan sampai saat ini, dia masih mencintai Hein. Mendengar hal itu, Hyunwoo tidak peduli sedikit pun. Namun, ketika melihat Hein bersama Eun-sung, Hyunwoo mulai terusik dan merasa cemburu. Yoon Eun-sung diundang ke acara perburuan keluarga Hein. Hyunwoo merasa diasingi, sebab semua keluarga Hein mengagumkan Eun-sung. Bahkan, Hyunwoo diremehkan karena tidak pernah membawa hasil buruan tiap kali mereka berburu. Mereka mulai berpencar menjadi beberapa kelompok sesuai jalurnya masing-masing. Namun, sekretaris pribadi Queen's Group bernama Grace Ko, diperintah oleh seseorang untuk merusak pagar pembatas area terlarang yang berisi babi hutan liar. Hein sangat bersemangat agar mendapat hasil buruan terbanyak, hingga membuat Hyunwoo kehilangan jejak. Tiba-tiba, Eun-sung muncul di hadapan Hyunwoo sambil menodongkan senjata. Dia sengaja memasuki jalur Hyunwoo agar bertemu dengan Hein. Hyunwoo meminta Eun-sung untuk kembali pada jalurnya. Sementara itu, karena penyakitnya ingatan Hein menghilang secara mendadak. Bahkan, yang muncul di pikirannya saat itu tentang kejadian di masa lalu. Tak diduga, seekor babi hutan datang menyerang Hein. Untungnya, Hyunwoo dengan cepat menembak babi hutan tersebut dan berhasil menyelamatkan Hein.